Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Nazullah dari jurusan Teknik Informatika NIM 2022 103 703 11097 kelas 1B. Izinkan saya mempresentasikan tentang bahasa pemrograman. Oke, kita awali dari yang pertama. Bahasa pemrograman. Pengertiannya, bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Oke, selanjutnya kita beralih kepada fungsi. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Oke, selanjutnya kita ke tingkatan. Ada beberapa tingkatan di bahasa pemrograman. Oke, yang kita lanjut, yang pertama itu bahasa pemrograman tingkat rendah atau yang disebut low level. Tingkatan bahasa pemrograman ini berisi tentang instruksi untuk komputer memakai convener atau binary code. Berbagai kode ini akan diterjemahkan komputer secara langsung tanpa melewati proses kompilasi. Oke, selanjutnya kita ke bahasa pemrograman tingkat menengah atau yang disebut mid level. Bahasa pemrograman tingkat menengah atau mid level berisi instruksi berbentuk kode mnemonik seperti div, sub, add, emp, toLoad, dan sebagainya. Bahasa di tingkat pemrograman tengah ini masih harus diterjemahkan lebih dulu ke bahasa mesin, sebab komputer hanya bisa mengerti bahasa pemakaian bahasa mesin. Oke, selanjutnya kita beralih ke bahasa pemrograman tingkat tinggi atau yang disebut high level, tingkatan yang paling tinggi sendiri. Bahasa pemrograman tingkat tinggi berisi instruksi memakai bahasa alami yang dimengerti manusia, seperti layaknya matematika atau bahasa Inggris. Tingkatan bahasa pemrograman ini diciptakan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada di bahasa pemrograman tingkat rendah dan menengah. Oke, selanjutnya kita ke materi yang akan dibahas, perkembangan bahasa pemrograman. Di sini saya akan membahas 3 kriteria bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman berdasarkan generasi pertama sampai dengan terakhir, dan yang kedua, bahasa pemrograman berdasarkan paradigma terstruktur berbasis objek dan fungsional, dan yang ketiga, bahasa pemrograman berdasarkan platform, yaitu web, desktop, dan mobile. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, bahasa pemrograman berdasarkan generasi. Oke, kita lanjut ke generasi pertama atau yang disebut mission language. Bahasa pemrograman pada generasi pertama lebih berorientasi kepada mesin. Semua program yang dibuat harus dikodekan ke dalam bahasa mesin, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Mission language sudah jarang digunakan pada masa kini karena sulit untuk dipelajari dan tidak efisien dalam pengerjaannya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa komputer atau binary yang tersusun hanya 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oke, kita lanjut ke generasi yang kedua atau yang disebut assembly language, assembler. Dikembangkan dari generasi pertama, pada tahun 1960 diciptakanlah assembly language. Bahasa pemrograman ini memiliki program khusus yang bernama assembler. Bahasa ini mampu menerjemahkan kode langsung ke dalam bahasa mesin. Kode bahasa ini pun memiliki nama yang mudah diingat seperti add, sub, move, loop, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke generasi yang ketiga atau high level programming language. Karena bahasa assembly atau bahasa mesin terlalu sulit, maka generasi bahasa pemrograman ketika dirilis ini dianggap jauh lebih mudah digunakan untuk portable serta program. Bahasa pemrograman ini disebut tingkat tinggi sebab lebih mudah dipelajari dan menyediakan proses penerjemahan dari komputer yang rumit. Contohnya seperti COBOL, Fortran, BASIC, Pascal, dan sebagainya.
Kita lanjut ke generasi keempat atau yang disebut fourth generation language. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya, serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh dari bahasa pemrograman generasi ketiga adalah Query Language, SQL, GBE, Intellect, dan Report Generation, Application Generation, ADS, dan Mantis. Oke, kita lanjut ke yang terakhir atau generasi yang kelima, Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Bahasa pemrograman ini dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming dan Very High Level Language atau VHLL. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah Lisp dan Prolog. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Oke. Yang pertama, pemrograman fungsional. Tujuan dibuatnya fungsional tersebut adalah agar memudahkan dalam mengordinasikan penyelesaian masalah serta meningkatkan efisiensi penulisan program karena berbagai fungsi tersebut dapat digunakan ulang untuk masalah lain yang memiliki logik penyelesaian yang sama namun memiliki parameter berbeda. Oke. Ada beberapa kelebihan lain dari paradigma pemrograman fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat program menjadi lebih modular atau yang artinya perangkat lunak dapat lebih mudah untuk ditambah atau dikurangi fiturnya. Yang kedua, membuat proses debug menjadi lebih cepat karena dapat di-write berdasarkan fungsi yang mengalami kalat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengubah masalah kompleks menjadi potongan-potongan kecil yang jauh lebih sederhana untuk diselesaikan. Paradigma pemrograman fungsional ini juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, relatif sulit untuk dipelajari oleh pemula. Dan yang kedua, pemeliharaan sulit ketika digunakan untuk proyek berskala besar. Dan yang ketiga, menjaga reusability dari suatu fungsi adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Oke, kita lanjut ke pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming, OOP. Tujuan dari program berbasis objek adalah untuk memudahkan programmer dalam pembuatan program dengan menggunakan konsep objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian permasalahan adalah objek, dan objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Paradigma atau OOP juga memiliki keunggulannya lain seperti berikut. Yang pertama, menawarkan kemudahan manajemen kode karena gaya coding modularnya. Oke, yang kedua, OOP meniru objek real world sehingga membuat pengelolaan data atau objek lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga atau yang terakhir, karena menggunakan objek yang utuh dan berdasarkan real world objek tersebut dapat digunakan kembali di program lain. Misalnya objek JSON yang digunakan secara universal baik pada program berbasis web, mobile, maupun desktop. Kelemahan dari paradigma OOP atau objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, program berorientasi objek cenderung lebih lambat dan menghabiskan banyak memori. Dan yang kedua, berpotensi besar melakukan generalisasi yang berlebihan. Dan yang ketiga, program yang dibangun menggunakan paradigma ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat. Oke, kita lanjut ke pemrograman struktur. Pemrograman terstruktur adalah konsep pemrograman yang menggabungkan antara program prosedural dan fungsional. Dalam paradigma pemrograman terstruktur, program dipecah menjadi fungsi yang berbeda. Fungsi ini juga dikenal sebagai modul, subprogram, subroutine, dan prosedur. Kelebihan dari program terstruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, ramah penggunaan dan mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, mirip dengan vokabulari bahasa Inggris dari segi kata dan simbol. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk ditulis. Dan yang terakhir, mudah untuk dipelihara.
Kelemahan dari program terstruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur programming menggunakan bahasa tingkat tinggi dengan lapisan yang cenderung lebih tinggi dari bahasa lain, sehingga akan mengkonsumsi resource perangkat keras yang lebih besar. Yang kedua, objek yang dihasilkan oleh interpreternya lebih tidak efisien jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah. Dan yang ketiga, tipe data diproses dalam banyak fungsi. Saat tipe data diubah, maka perubahan tersebut harus diubah di setiap lokasi fungsi yang memprosesnya, sehingga memakan lebih banyak waktu. Oke, kita beralih ke materi yang ketiga atau yang terakhir, bahasa pemrograman berdasarkan platform. Oke, yang pertama, pemrograman desktop. Pemrograman desktop adalah sebuah pemrograman di mana seseorang membuat program yang berbasis desktop. Misalnya, Anda membuka aplikasi yang ada di komputer Anda. Misalkan kita membuka aplikasi Paint. Itulah contoh dari desktop. Macam-macam bahasa pemrograman desktop diantaranya adalah Java, C, C++, Visual Basic, Python, Perl, dan Perl yang terakhir. Oke, kita lanjut ke pemrograman mobile. Mobile adalah sebuah media seperti handphone, tab, dan lain-lain. Dalam pemrograman ini biasanya mementingkan dari segi tampilan yaitu mobile. Jika dulu pemrograman mobile dengan Java pun, Symbian pun, dan sekarang menjadi Android pun. Format dari aplikasi pemrogramannya juga berbeda-beda. Misal, Java menggunakan format jar, Symbian dengan format zip, dan Android sekarang ini dengan format APK. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu pemrograman web. Pemrograman berbasis web adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Oke. Macam-macam bahasa pemrograman web di antaranya yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, JavaScript, PHP atau Hypertext Processor, yang keempat ASP atau Active Server Page, yang selanjutnya XML Extensible Markup Language, selanjutnya WML Wireless Markup Language, dan CSS Just Dengan Style Sheet, dan yang terakhir adalah Ajax Ainoronus JavaScript and XML. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya. Bila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.